boleh mengakuin iman kami di hadapan-Mu. Kami boleh mendeklarasikan segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang bekerja terus di dalam hidup setiap kami. Maupun kami tidak melihatnya, tapi Tuhan tetap bekerja. Dan tetap Tuhan berdaulat penuh atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang adil, Engkau Tuhan yang benar. Mari Tuhan, Engkau turunkan setiap hikmat, kebijaksanaan, pengertian, Roh-Mu yang kudus buat setiap kami. Biar setiap kami Tuhan boleh mengerti dan kami boleh diperlengkapi lebih lagi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menjalani hari demi hari dengan penuh kemenangan. Kami boleh menjalani hari demi hari dengan penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Saya ingin mengutip hari Selasa kemarin saudara. Bukan Selasa besok. Kita belum tahu khotbahnya apa. Selasa yang kemarin. Tuhan yang kontrol atau kita yang kontrol? Ayo. Hah? Udah dibahas? Udah dibahas di tempat ini? Khotbah-khotbah yang kemarin? Sudah saudara ya? Gimana? Tuhan yang kontrol? Betul? Kita yang kontrol? Betul? Betul saudara? Dilematis ya saudara ya? Buat saya khotbahnya dilematis. Memang Tuhan gak bisa kontrol hidup kita. Betul? Tapi Tuhan berdaulat atas hidup setiap kita saudara-saudara. Betul? Kita sejak semula Tuhan sudah berikan yang namanya kehendak bebas. Free will. Kalau Tuhan bisa kontrol semuanya, saya percaya manusia gak jatuh di dalam dosa. Betul? Guyonan ini saudara sama teman-teman Komsel. Adam itu hidup bahagia bersama gajah. Hidup bahagia bersama monyet-monyet. Hidup bahagia bersama binatang piaraan. Buaya, ikan. Betul? Banyak piaraannya. Adam itu. Betul? Ini cuma guyonan ya saudara ya. Ibu-ibu jangan dimasukin ke hati. Sejak kedatangan Hawa. Itu bukan cuma hitungan hari loh. Alkitab ngomong hari kan. Betul saudara. Hari ke-1 Tuhan ciptain ini. Hari kedua Tuhan ciptain ini. Hari ketiga Tuhan ciptain ini. Hari keempat Tuhan ini. Betul? Wah hitungan hari Adam dapat istri. Tapi ingat saudara. Satu hari di hadapan Tuhan itu. 1000 tahun loh saudara. Betul. 1000 tahun. Adam diciptain hari keberapa? 6. Hawa? Hari ke-6 juga kan? Betul? 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 Hawa diciptain hari keberapa? Ke-6? Hari yang sama? Hari yang sama betul? Jam yang sama enggak? Jam yang sama enggak? Kalau satu hari 1000 tahun. Berarti kemungkinan saudara jarak Adam ketemu Hawa itu ratusan tahun. Betul? Satu hari itu 1000 tahun. Coba dibagi. Ini saya berpikir teoritis. Bukan saya ingin menambahi Alkitab saudara. Berarti ketemu sama Hawa itu ratusan tahun kemudian. Bukan a few moment later. Atau a few day later. Seperti gayanya sekarang anak-anak di YouTuber itu kan. A few moment later. A few day later. Gitu kan. Tapi ini ratusan tahun kemudian. Ambil tuh. Allah Bapa ngambil rusuknya Adam. Jadiin siapa? Jadiin Hawa. Ini guyonan ya saudara. Sejak ada Hawa, kejadiannya gimana? Adam kukut dari Taman Eden, keluar dari Taman Eden ngungsi, diusir sama Allah Bapa. Ini guyonan saudara. Seringkali saya ngomong sama teman-teman saya, yang udah nikah mau kawin lagi misalnya, wis lah aja kawin maning lah.
Hidup di dalam dunia itu, Gilbert pernah ngomong lembah air mata. Ditambahin Hawa, keluar dari Taman Eden saudara. Dulu bahagia Adam itu bersama monyet, bersama gajah, bersama jerapah. Happy hidupnya. Begitu ketambahan Hawa, ngungsi dari Taman Eden, keluar dari Taman Eden. Guyonan saudara, tapi saya percaya saudara. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa karena Adam butuh yang namanya seorang penolong. Dan biarlah wanita-wanita, pahlawan-pahlawan di tempat ini menjadi seorang penolong-penolong yang baik. Amin. Itu cuma guyonan saudara, just a joke. Itu pilihan saudara, free will. Free will setiap kita. Memang Tuhan gak bisa kontrol. Tapi Tuhan berdaulat penuh. Amin. Tuhan berdaulat penuh atas Taman Eden. Tuhan berdaulat penuh atas keluargaku. Tuhan berdaulat penuh atas pekerjaanku. Tuhan berdaulat penuh atas hidup setiap kita. Kita gak bisa kontrol yang namanya hidup kita. Nyawa kita gak bisa kontrol. Saya mau hidup 1000 tahun, mimpi kali ya. Saya mau hidup 70 tahun dengan penuh kekayaan. Kita nggak bisa kontrol kok hidup kita. Tapi dia Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Arti dari berdaulat saudara. Salah tangkap loh saudara sama khotbah kemarin. Wah kalau gitu saya bisa mengatur hidup saya loh. Saya mau hidup 50 tahun foya-foya. 20 tahun terakhir nanti saya ikut Tuhan. Ya kalau iya bisa benar. 50 tahun itu enggak mati. 20 tahun itu bertobat. Ya kalau bertobat. Bisa ngerti maksud saya saudara? Jangan salah saudara. Saya ngeri. Dengar khotbah kemarin. Jangan dia salah artikan. Itu artinya Tuhan yang berdaulat. Tapi kita punya free will. Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Dia punya free will. Dia punya kehendak bebas. Dia orang yang merdeka. Tapi dia tidak bisa melawan yang namanya kedaulatan Tuhan dalam hidup setiap kita. Karena dialah yang mempunyai segalanya. Dia Tuhan yang berdaulat. Amin. Kata berdaulat di dalam Mbah Google. Nggak tahu Mbah Google ini umur berapa saya nggak tahu. Tapi dia ngomongnya Mbah. Berdaulat adalah mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan, negara, daerah, seseorang, kelompok, itu kata berdaulat. Saya ulangi, berdaulat adalah mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan, negara, daerah, kelompok, komunitas, atau seseorang. Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup saya dan saudara. Amin. Itu loh Tuhan. Amin saudara. Jangan salah sangka. Jangan salah tangkap. Oh kalau gitu saya bisa kontrol hidup saya seenaknya. Salah juga. Saksian saya saudara ya. Saya tuh mau berangkat kerja. Tunggu-tunggu di hati ngomong. Berdoa. Nyembah dulu. Ini dah buru-buru Tuhan. Roh Kudus buru-buru ini saya mau ke tempat kerja saya. Roh Kudus tuh ngomong. Berdoa dulu. Ya maksudnya berdoa maksudnya bukan berdoa ya Tuhan Yesus saya mau kerja lindungi berkati hari ini. Itu berdoa biasa. Maksudnya ini masuk dalam saat teduh. Nyembah Tuhan benar-benar connect sama Tuhan. Saya ngomong aduh Tuhan. Tadi pagi sudah. Sekarang kok udah siap-siap, udah pakai sepatu, udah ngambil kunci mobil, tinggal jreng, mangkat. Kok Tuhan ngomong ini? Wis Tuhan nanti saya ini, saya langsung pergi. Saudara tahu, itu hari itu saya ketemu pegawai saya bisa marah-marahnya, minta ampun. Wah, lost control, marah saya sama pegawai saya. Bahkan saya ucapin, saya usir. Udah kalau kamu gak mau kerja lagi, udah gak usah kerja lagi. Ngamuk saya. Setelah saya ngamuk, itu di hati saya nyesel. Hati saya ngomong, itu karena
iblis itu sudah mengintai. Oh ya Tuhan, iblis itu mengintai. Iblis mengintai. Marah itu kontrol kita atau bukan? Sikap hati kita kan? Kita mau marah itu kan ditentukan oleh kita sendiri, betul? Enggak ngomong apa itu? Kalau tetangga kita, agama tetangga kita tuh ngomong apa? Lost control tuh apa? Ya, kilaf. Kadang orang ngomong, waduh saya kilaf gitu kan. Tapi sebenarnya bukan kilaf, saudara. Kenapa? Ya pengen marah sebenarnya, betul? Lost control. Dan hari itu saya nyesel, aduh Tuhan ya. Tadi sebelum saya pergi kerja, Roh Kudus itu hati saya udah ngomong, sebentar, doa dulu. Dan saya ngomong, ya sudah doa tadi pagi kok. Hati-hati hari ini tuh, saudara. Inilah hari-hari yang jahat. Hati-hati. Mari dengar-dengaran apa yang Roh Kudus ngomong. Doa tuh gak ada salahnya. Berdoa sebentar gak ada salahnya. Dan salahnya saya, begitu sampai di mobil, langsung udah nyetel lagu udah selesai. Gitu. Saya rasa, gak apa-apa lah. Yang hari ini kayaknya semua fine-fine saja kok. Gak ada geledek, gak ada guru, gak ada apa-apa kok. Betul, sampai tempat kerja saya bisa ngamuk sejadi-jadinya. Ini mungkin kesaksian kecil saudara. Simple. Tapi hari ini Dia Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup saya. Kalau memang sering kali banget saudara, masalah token listrik lah. Itu kan masalah sepele sih saudara. Kalau saya lupa, itu saya bisa subuh-subuh ngantuk-ngantuk bisa ngisi token listrik itu. Padahal aku udah ngomong, itu periksa. Token listrik saya itu ada di garasi saudara. Jadi kadang-kadang gak denger. Dan kadang-kadang pembantu saya juga gak denger juga. Karena habisnya itu bisa jam 5 pagi. Temu-temu mati jam 4 pagi. Pernah mati jam 3 pagi saudara. Pet. Temu-temu hawa panas. AC-nya mati kan saudara. Nah itu jam 3 pagi turun. Padahal sehari sebelumnya. Itu di dalam hati ini. Sudah ngomong periksa. Tapi ngomong masa sih. Diamin aja. Tapi ada suara dalam hati. Periksa. Itu masalah kecil saudara. Token list itu masalah kecil loh. Bukan masalah rohani lah. Tapi Tuhan memperhatikan seperti itu. Itu di luar kontrol kita loh. Token listrik itu di luar kontrol kita loh. Ada yang bisa ngontrol token listrik? Di dalam nama Yesus. 100.000 anjing. 100.000 masuk. Gitu. 100.000 langsung nyala. Di luar kontrol kita saudara. Tapi Roh Kudus bisa mengingatkan setiap kita. Isi. Tuhan bisa memberkati kita. Lewat pekerjaan usaha kita. Kita bisa beli token pulsa. Betul? Dia Tuhan yang berdaulat penuh. Dia Tuhan yang berdaulat memberi hikmat, memberi kuasa untuk mendapatkan kekayaan. Betul? Dia gak beri kekayaannya, tapi dia memberi kuasa untuk mendapatkan kekayaan. Amin saudara. Oke, belum masuk firman. Kita masuk firman. Daniel 2 ayat 24. Itu sekedar tadi intermezzo. Saya nyambung khotbahnya karena menggelitik hati saya. Aduh jangan sampai ini anak-anak muda atau orang-orang ngomong, waduh saya bisa kontrol hari ini. Ternyata hidup itu di dalam kontrol saya. Hati-hati saudara. Dia Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup saudara dan saya. Amin. Kita terusin. Daniel 2 ayat 24. Sebab itu pergilah Daniel kepada Arioh yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya, demikianlah orang-orang bijaksana di Babel ini jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Hari itu ada seorang pahlawan juga. Di kerajaan Persia sebelum Esther ada seorang yang namanya Daniel.
Dia manusia biasa. Tapi dengan kedaulatan Tuhan, dia adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menjadi bakalnya menjadi orang nomor 2 di Persia, di Babylon. Betul? Dia bukan orang yang bisa mengontrol semuanya. Tapi dia punya hikmat Tuhan. Dan di belakang dia ada yang namanya Tuhan Yesus. Bahkan bukan cuma di belakangnya, tapi di samping dia, karena dia disertai oleh Tuhan. Dia nggak bisa ngontrol semuanya. Betul, dia punya free will. Di sini dia ngomong, dia mengusahakan. Sebab itu pergilah Daniel kepada dia. Ada sesuatu yang diusahakan. Betul saudara? Yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Hari itu Nebukadnezar berkata, semua orang bijaksana harus mati. Karena gak bisa ngertiin mimpi. Tapi hari itu Daniel berkata kepada orang yang ditugaskan kepada raja, jangan bunuh, jangan dilenyapkan. Bahwa aku menghadap raja. Maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Makna itu yang tahu siapa? Tuhan lewat Daniel. Tuhan ngasih tahu Daniel. Ini loh Daniel. Artinya ini. Kamu sekarang ngadep raja. Supaya orang-orang seperti engkau, orang-orang bijaksana ini gak mati semuanya. Betul saudara? Daniel 2 ayat 46 dan 49. Lalu sujudlah. Ayat 46, kita loncat 46-49. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Yang jelasin siapa? Daniel kan? Yang dipuji siapa? Tuhan. Betul? Berarti hidup kita ini hidup yang memuliakan nama Tuhan. Jangan kita ngomong, aku bisa kontrol hidupku sendiri. Aku gak perlu Tuhan itu. Betul? Tapi dia Tuhan yang akan menetapkan jalan demi jalan. Supaya kita ngikutin. Karena di dalam hidup kita ini ada hati nurani. Betul saudara? Saudara tahu, seringkali saudara dengar suara hati, kayaknya suara hati itu ngomong. Betul? Nah, hati nurani itu harus diisi yang namanya Yesus. Kalau hati nurani kita diisi sama Yesus, diisi sama firman Tuhan, maka yang keluar adalah perkataan Yesus. Karena hidup kekristenan itu bukan karena orang, bukan karena maaf kata hamba Tuhan ngomong ini, hamba Tuhan itu ngomong itu, nanti bingung saudara. Tapi karena hati nurani ini diisi Yesus, maka itu yang akan menjadi penuntun hidup kita. Amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Betul saudara. Hamba Tuhan itu juga alat-alatnya Tuhan. Tapi percayalah saudara. Biar hati nurani kita ini diisi oleh Yesus sendiri. Sehingga yang timbul adalah siapa? Perkataan siapa? Ide siapa? Yesus Tuhan kita. Amin saudara. Berkatalah raja kepada Daniel. Sesungguhnya Allahmu itu adalah Allah yang mengatasi segala Allah. Dan yang berkuasa atas segala raja. Dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadra, Mesa, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Banyak orang-orang di Alkitab, dari Yusuf, dari Daniel, dari Esther, dari Mordekai, banyak orang-orang yang diangkat Tuhan. Bukan karena mereka pintar, bukan karena mereka bisa, tapi itu karena kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan yang mau memberitahukan kepada mereka. Bisa enggak Tuhan memberitahukan kepada Sadra? Bukan kepada Daniel. Bisa saudara. Tapi itu kedaulatan Tuhan. Ketetapan Tuhan. Untuk Tuhan ngomong kepada Daniel.
Bisa enggak Tuhan kepada yang lain? Bisa juga. Tapi itu adalah ketetapan dan kedaulatan Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Dan hari itu Raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dia jadi orang nomor 2 kembali, saudara. Dan hari-hari ini seperti Esther yang artinya bintang. Tuhan sudah menetapkan kita seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Mari saudara, jalani setiap destiny kita. Langkah demi langkah. Biar kita jadi bintang-bintangnya Tuhan. Amin. Dan dia Tuhan yang akan memberikan keberanian buat setiap kita. Amin. Kita baca ya. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dia Tuhan yang memberikan kepada kita dan membangkitkan rohnya yang ada dalam hidup setiap kita. 7 roh Allah itu membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin saudara. Hari-hari ini, dari tahun ini, kita berkata tentang 7 roh Allah. Betul saudara? Saya percaya dan yakin saudara. 7 roh Allah itu seperti benih yang kita sirami setiap hari. Itu benih saudara. Itu benih. Dan benih itu akan bertumbuh, 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 dan bertumbuh dalam hidup kita. Karena roh Allah bukan roh ketakutan. Frekuensinya Tuhan adalah iman, bukan frekuensi ketakutan. Dan 7 roh yang saudara dan saya setiap hari itu seperti kita nyiramin. Kalau kita berkata itu kita seperti nyiramin benih dalam hidup kita. Benih. Dan benih itu akan bertumbuh. 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 Berbuah. Berakar. Bertumbuh. Dan berbuah banyak. Dan buahnya bisa dinikmati oleh setiap orang. Makanya Ibu Nani waktu itu kemarin kata, kalau pengakuan iman yang benar, jangan kepotong-potong. Ya itu benar saudara. Karena apa? Itu seperti nyiramin dalam hidup kita. Bukan cuma di mulut, tapi kita nyiramin benih itu. Betul saudara? Anggap ini kopi saudara. Gak ada yang bawa kopi hari ini ya, Gaby gak bawa kopi ya. Ada yang bawa kopi? Gaby gak bawa kopi, biasanya Gaby bawa kopi. Anggap ini kopi saudara. Saya habisin dulu. Anggap ini kopi. Saya habis dari dari Point Cafe atau dari mana aja ngomong merek lah. Dari toko kopi, saya bawa kopi. Saya buru-buru kesenggol orang, segera jatuh. Yang jatuh apa? Yang tumpah apa? Kopi kan? Di dalam kopi itu ternyata bukan kopi tok loh. Ada biji kopi, ada gula, ada air. Tapi yang tumpah begitu senggol tek. Orang ngomong apa? Ya kopinya tumpah. Betul saudara? Betul? Orang gak tahu. Di dalamnya ada biji, ada gula. Betul? Ada air. Dan biji kopi didapat dari mana? Dari tanaman kopi. Ditanam. Gula dari mana? Dari tebu. Ditanam loh saudara itu. Diproses dulu. Hari ini hidup kita ketika kita terkena benturan dan tumpah. Apakah yang tumpah itu adalah buah-buah roh, kesetiaan, belas kasihan, pengendalian diri. Apalagi kerendahan hati, kesetiaan, kesabaran. Apakah ketika hidup kita disenggol sama orang dan tumpah,
Yang tumpah, yang berlimpah itu apakah kemarahan, ketidakadilan, sakit hati, amarah? Nah, untuk menjadikan sebuah gelas kopi, saudara, dibutuhkan yang namanya biji kopi, gula. Untuk hidup kita, supaya hidup kita berbuah, hidup kita berlimpah. Ketika ada senggol sama orang, hidup kita berlimpah dengan buah-buah roh. Maka kita harus mencintai proses dalam hidup kita. Amin. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Orang cuma ngelihat, oh kopinya yang tumpah. Tapi biarlah di dalam kopi ini ada yang namanya penghambaan, proses cinta, peremukan. Mungkin di situ ada yang namanya kasih, mungkin di situ yang namanya ada air mata, keringat pengorbanan. Saya percaya orang-orang multi di sana mungkin nggak kelihatan ya saudara ya, tapi saya percaya pengorbananmu, kerja kerasmu dilihat Tuhan ketika engkau melakukan dengan segenap hatimu. Di sini saya kelihatan nih, di streaming, waduh di streaming. Pernah streamingnya belok ke sana 180 derajat, ini loh yang multimedia kayaknya nggak pernah deh. Saya seumur-umur lihat YouTube Sion Media nggak pernah. Mereka bisa streaming kemana-mana, tapi mereka sendiri nggak pernah streaming diri mereka sendiri loh. Kecuali Amos lah pernah ngasih pengumuman. Budi pernah masuk streaming? Saya rasa nggak pernah. Budi itu sound system kita saudara. Dia nggak pernah masuk streaming. Seumur-umur nggak pernah lah. Kalau wah Lucky, Bom Freddy, kian maning, Bele, kian maning, bosen lah. Tapi Budi itu sound system, tiap kali saya ini mau pelayanan, gimana kok suaranya kok, sudah bagus kok. Tapi yang streaming nggak pernah ngelihat, nggak pernah tahu. Biarlah pengorbananmu, kerja kerasmu, prosesmu membuahkan buah-buah yang matang. Amin. Ada Aldi sana juga. Tiap kali saya habis sharing, kok judulnya apa? Kamu tadi dengerin gak di? Dengerin kok, tapi menurut kok judulnya apa kok? Nah, nanti kan dia juga datang ke saya. Kok judulnya apa kok? Nah itu. Aldi masuk streaming pernah? Kayaknya gak pernah ya Amos ya? Gak pernah. Cuma Amos doang, ini bulit Amos nih. Amos doang yang pernah masuk streaming. Tapi biarlah kerja kerasmu, pelayananmu, prosesmu, itu membuahkan hasil-hasil yang buah buat kerajaan Allah. Ketika kopi itu tumpah pluk ke tanah, yang keluar adalah buah-buah roh, kesetiaan, kerja keras, cinta, itu semua yang keluar. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu. Biar hari ini Tuhan, apapun benih yang kami tabur Tuhan, ketika itu tumpah, ketika itu berbuah, itu bisa jadi berkat buat banyak orang. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak bisa kontrol hidup kami karena kami punya free will. Tapi kami hari ini berkata, Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, seperti Daniel, Sadra, Mesek, dan Abednego, hari itu mereka ada di tempat lain, di dunia lain, seperti kami ini Tuhan. Kami ini warga kerajaan surga tapi ditempatkan di dunia ini. Dan biarlah kami seperti Daniel, Sadra, Mesek, dan Abednego. Kami boleh jadi orang-orang yang menjadi orang kesayangan-Mu Tuhan. Menjadi bintang-bintang di dunia ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak memberikan roh ketakutan buat hidup kami. Tapi Engkau memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang luar biasa. Bintang-bintang di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pengurapan Tuhan. Biar pengurapan yang baru Tuhan Kau berikan kepada hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, minyak ini Tuhan sudah Kau urapi hidup kami. Minyak ini adalah minyak yang luar biasa Tuhan.
Kami urapi hidup kami, dahi kami, kepala kami. Biar seperti Imam Harun mengalir berkat dari Gunung Hermon ke Gunung Sion. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu tercurah atas hidup setiap kami. Dan telinga kami Tuhan, telinga yang mendengar apa yang menjadi suara-Mu Tuhan. Telinga yang selalu tertuju kepadamu, apa yang Kau mau kami dengar. Mulut kami adalah mulut yang penuh dengan syukur, penuh dengan sukacita, penuh dengan omongan-omongan yang positif. Dan apa yang kami katakan di hadapan-Mu, itu terjadi dalam hidup setiap kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hati kami, hati yang lembut, hati yang mau diajar. Kami juga berdoa Tuhan untuk ketegar tengkukan kami patahkan setiap ketidaktaatan kami, ketegar tengkukan kami, kebodohan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ilahi masuk dalam hidup setiap kami. Dan tangan kami adalah tangan yang penuh dengan berkat Tuhan. Tangan yang berlumuran susu dan madu. Tangan yang penuh dengan lemak. Apa yang kami pegang jadi besar. Apa yang kami pegang jadi mendunia Tuhan. Dan kami berdoa untuk kaki kami Tuhan. Kaki seperti kaki rusa yang menjejakkan ke gunung-gunung batu. Dan kami percaya Tuhan, kaki yang membawa kami sampai destiny kami tuntas. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Karena Engkau baik dalam hidup kami. Dan biar hari ini Tuhan, hidup kami penuh dengan benih-benih buah-buah roh. Dan kami mau mencintai prosesnya Tuhan. Sehingga ketika ada badai, ketika ada apapun yang menggoncang hidup kami. Dan goncangan itu keluar. Dan yang keluar itu adalah buah-buah yang manis dan matang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat semuanya. Ini hari kemenangan buat hidup kami. Hari kemerdekaan buat hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, bangsa kami adalah bangsa yang diberkati. Bangsa yang dimuliakan. Bangsa yang dihargai. Bangsa yang diangkat Tuhan. Ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari pemerintahan, dari pusat sampai daerah, sampai yang terendah. Ada di dalam kendali Tuhan. Kami tetap berdoa untuk gembala kami Tuhan. Kekuatan, kesehatan, kemampuan mencapai garis akhir Engkau limpahkan buat gembala kami. Dan kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar atas hidup setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.